Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sahabat Al-Six yang dirahmati oleh Allah, pernahkah merenungkan dari 24 jam yang kita lewati setiap hari, ada berapa jamkah yang kita gunakan untuk beribadah? Ada berapa jamkah yang kita gunakan untuk bermain? Ada berapa jamkah yang kita gunakan untuk tilawah? Ada berapa jamkah yang kita gunakan hanya untuk mengobrol, bersenda gurau? Apakah lebih banyak kita gunakan waktu kita untuk beribadah atau sekedar bersenang? Sahabat Al-Six, memang di masa muda yang menggelora ini, rasa kecintaan kita pada duniawi seringkali membuat kita terlena di dalamnya. Bahkan tak jarang kita menemukan para pemuda justru lebih asik menghabiskan waktunya untuk kesenangan duniawi daripada meramaikan majelis. Padahal di zaman yang modern ini, kita bisa menemukan berbagai kemudahan. Kita bisa beribadah dengan hati yang tenang. Kita bisa beribadah dengan mudah. Tidak seperti pada kisah yang akan saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Pada zaman dahulu, beberapa ratus tahun sebelum Nabi Isa diutus, di sana hiduplah sekelompok pemuda. 7 orang pemuda yang sangat beriman dan taat beribadah kepada Allah. Sayangnya, mereka hidup di dalam suatu negeri yang dipimpin oleh raja yang sangat zalim, bernama Raja Dicyanus. Raja Dicyanus ini adalah seorang penyembah berhala. Ia mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyembah berhala pula. Singkat cerita, Raja Dicyanus ini mengetahui bahwa dari golongan rakyatnya ada 7 orang pemuda yang menolak untuk menyembah berhala. Raja Dicyanus pun murka. Ia mengutus seluruh pasukan kerajaan untuk memburu para pemuda tersebut. Para pemuda ini kemudian mengetahui rencana dari Raja Dicyanus. Mereka lari dari kota kediamannya mencari tempat untuk berlindung. Sampai mereka tiba di suatu tempat, yaitu suatu gua. Mereka memutuskan untuk berlindung di gua tersebut. Di dalam gua tersebut, seluruh pemuda itu senantiasa memanjatkan doa, meminta petunjuk, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat kegigihannya, para pemuda tersebut ditolong oleh Allah sebagaimana yang tercantum pada Quran surat Al-Kahfi ayat 11, yang artinya, maka kami tutup telinga mereka di dalam gua tersebut selama beberapa tahun. Allah menolong mereka dengan menutup telinga mereka sehingga mereka tidak bisa mendengarkan satu suara pun. Dengan cara tersebut, para pemuda itu tertidur dengan sangat lelap di dalam gua itu. Detik demi detik berlalu, jam demi jam berlalu, hari demi hari berlalu, bulan demi bulan, tahun demi tahun terus silih berganti dan para pemuda tersebut tetap tertidur lelap di dalam gua. Oleh karena itu, ketujuh pemuda tersebut dijuluki sebagai Ashabul Kahfi, yang artinya para penghuni gua. Sampai akhirnya pada suatu hari Allah kembali membangunkan para pemuda itu. Para pemuda itu bangun dan bertanya-tanya, sudah berapa lamakah kita tertidur? Rasanya seperti 1 hari atau 2 hari saja. Sampai akhirnya mereka mengutus salah satu dari mereka untuk keluar dari gua melihat situasi dan mencari makanan. Salah satu pemuda pun pergi keluar gua
dan melihat kota. Ternyata kota sudah banyak berubah. Ia mendatangi seorang penjual makanan. Ia memilih-milih makanan dan membayar makanannya dengan uang yang ia miliki. Ketika sang penjual tersebut menerima uangnya, sontak sang penjual terkejut. Karena yang ia terima adalah uang zaman kuno. Uang yang sudah tidak berlaku lagi di negara tersebut. Ternyata negara tersebut sudah berganti raja beberapa generasi. Bila dihitung, ternyata para pemuda tersebut telah tertidur selama 309 tahun lamanya. Masya Allah. Allah telah menyelamatkan para pemuda tersebut dari zaman pemerintahan Raja Dkianus yang zalim. Allah kemudian membangunkan lagi para pemuda tersebut pada raja yang sudah beriman. Bahkan cerita Ashabul Kahfi ini Allah ceritakan kembali pada Quran Surat Al-Kahfi ayat 9-26 agar bisa menjadi kisah inspiratif dan kisah teladan dari generasi ke generasi. Sahabat Al-Siks yang dirahmati oleh Allah, Ashabul Kahfi inilah merupakan contoh nyata dari golongan muda yang bisa memegang teguh keimanannya dalam setiap kondisi dan juga tidak menyia-nyiakan masa mudanya hanya demi kesenangan semata. Tidak juga menyia-nyiakan hidupnya hanya untuk keselamatannya semata. Mereka mempercayai bahwa Allah selalu bersama mereka dan akan selalu melindunginya. Maka, marilah kita meneladani semangat juang, semangat beribadah dari para Ashabul Kahfi ini. Insya Allah, Allah akan senantiasa mengiringi dan memberkahi setiap langkah yang kita ambil. Demikian kisah yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.